Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa bertemu dengan bulan yang sangat agung, dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan bulan yang penuh dengan ampunan yang selama ini kita harap kedatangannya. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sudah kita terima. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala selama bulan Ramadan kami dari unit pendidikan diniyah Bintang Pelajar Islamic Boarding School akan mencoba mengirimkan materi yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui dan untuk kita amalkan, yaitu tentang jalan golongan yang selamat, di mana pembahasan ini adalah pembahasan yang penting untuk kita ketahui, yang dengannya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Tentu sebagai seorang muslim kita wajib untuk mengetahui dan mempelajari tentang tauhid. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin, tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah di antara salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus segenap rasulnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mana tujuan mereka tidak lain adalah an i'budullah, mengajak manusia untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Juga kita harus pahami bersama, ma'asyiral muslimin, bahwa tidaklah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini melainkan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Karena itu ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, juga di antara perkara yang harus kita ketahui tentang pentingnya tauhid, bahwasannya amal seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianggap menjadi sia-sia ketika tidak dilandasi dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam ayat ini, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azza Allah wa iyyakum,
jelas memberikan pelajaran yang penting kepada kita bahwa amalan yang tidak dilandaskan dengan tauhid, amalan yang dibarengi dengan kesyirikan kepada Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalnya, bahkan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dalil-dalil di atas mengajarkan dan memberikan faidah kepada kita bahwa hendaklah dakwah tauhid adalah dakwah yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan. Kenapa? Karena ini menjadi kunci terbesar sukses atau tidaknya seorang hamba di akhirat kelak. Jangan sampai na'udzubillah kita mengaku bahwasannya diri kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kita mengaku sebagai orang Islam, namun masih ada praktek-praktek kesyirikan, masih ada hal-hal yang ketika kita lakukan justru menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, juga di antara hal yang penting yang harus kita ketahui bahwa di antara syarat diterimanya amal selain kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikhlaskan segala bentuk peribadatan kita kepada Allah, juga hendaklah dalam beramal harus sesuai dengan apa yang dicontohkan, dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga hal yang sangat miris dan menyedihkan ketika banyak di antara kaum muslimin yang mengaku dirinya beragama Islam, namun pada praktiknya masih banyak tata cara ibadah, ritual-ritual ibadah yang sama sekali tidak ada contohnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka ditanya, mengapa melakukan amalan seperti ini? Mengapa melakukan ibadah seperti ini? Jawaban mereka tidak lain dan tidak bukan bahwa kami mengerjakan ini semua mengikuti nenek moyang kami. Orang-orang tua kami dulu melakukan seperti ini. Padahal apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita tidak bisa dijadikan patokan bahwa itu adalah hal yang baik ataupun yang benar. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah berdasarkan dengan dalil, berdasarkan dengan tuntunan, berdasarkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, persis Allah gambarkan tentang keadaan orang-orang terdahulu di mana mereka hanya beribadah dikarenakan mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, bukan berdasarkan dengan dalil, bukan berdasarkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 104, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Lihat, Allah perintahkan agar mengikuti Allah dan Rasulnya. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek-nenek moyang kami yang mereka mengerjakannya. Kemudian Allah katakan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk? Dalam hal ini ma'asyiral muslimin mengajarkan kepada kita, Allah menegur orang-orang yang beribadah, melakukan ritual ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu berdalilkan bahwa kami mengikuti nenek moyang kami dan lain sebagainya. Maka di sinilah ma'asyiral muslimin perlu kita mempelajari tauhid. Kita perlu mempelajari siapa sebetulnya golongan yang selamat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapan kami dan harapan kita semua dengan kita mengetahui golongan yang selamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.